Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi malam ini dengan saya Ani Purnama. Nah, tamu saya spesial nih dari komunitas Kata Bintang. Ada 3 orang yang segera akan menemani saya ngobrol-ngobrol dengan kita semuanya di sini. Eits, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol setelah yang berikut ini. 92,1 Pra2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, ngobras, ngobrol bareng komunitas seperti janji saya tadi. Ada teman-teman dari komunitas Kata Bintang yang malam ini sudah bersama kita di Ngobras. Langsung dengan ketuanya nih, ada Mbak Widayanti Rose. Assalamualaikum Mbak Wida. Waalaikumsalam Mbak Ani. Terima kasih sudah hadir di studio ya di tengah padatnya jadwal dan juga jauhnya jarak tempuh ya. Itu karena kita sayang sama RRI sama Ngobras ya kan. Iya, siap, betul sekali Mbak Ani. Makasih banyak Mbak Wida. Kemudian juga ada Mbak Karlinda Layinah ya, anggota komunitas. Halo Mbak, panggilannya siapa? Linda. Oke Mbak Linda, makasih udah hadir di studio ya. Mungkin agak lebih dekat ke mic-nya ya. Oke. Dan yang terakhir yang paling ganteng di antara kita semua di sini ya kan, ada Mas Rasul Maulidi, anggota juga dari komunitas. Assalamualaikum. Panggilannya Mas Acung. Oke, terima kasih ya sudah hadir di studio teman-teman dari komunitas Kata Bintang, luar biasa. Mungkin saya ke Mbak Wida dulu deh. Iya. Kita flashback dulu Mbak tentang komunitas Kata Bintang. Ini sudah eksis dari tahun berapa? Tahun 2019 Mbak Ani. 2019 ya. Sampai sekarang anggotanya sudah berapa ini? Anggota yang aktif di grup itu sekitar 60-an ya Mas Acung ya. 60-an ya, luar yang biasa. Yang di dalam ada juga kita anggota di luar. Jadi yang tidak harus menjadi anggota aktif di situ, tapi menjadi sasaran event-event kami begitu. Waduh, itu yang berat nih, sasaran event-eventnya kan. Jadi emang berarti anggota dari komunitas Kata Bintang ini harus siap pakai semua nih. Iya, di dalam dan di luar gitu.
Gercep pokoknya Maya. Oke, Mbak Linda ini saya baru ketemu sekarang sama teman-temannya Mbak Wida. Kalau beberapa waktu yang lalu emang pernah ngobrol ya kita di komunitas Kata Bintang ini, yang memang yang saya tahu komunitas ini adalah sebuah komunitas yang concern di literasi ya Mbak, literasi betul. Membaca ya, bener ya? Baca tulis ya. Oke, kalau Mbak Linda sendiri udah gabung dari tahun berapa? Baru gabung dari akhir 2023. Sebenarnya sudah lama. Udah setahunan ya? Iya, sudah lama diajakin, tapi waktu itu insecure, saya belum nulis Mbak Wida gitu. Oh, syaratnya harus nulis kah? Sudah lama dimasukkan, izin keluar waktu itu, belum siap mental katanya. Oh, belum siap mental. Jadi emang butuh mental ya, butuh mental yang kuat dong. Iya, untuk nulis. Untuk nulis, dan nulis itu merupakan salah satu persyaratan buat gabung di komunitas Kata Bintang. Wah, keren ya persyaratannya, agak berat juga ya. Jadi masuk akal juga ketika tadi Mbak Linda bilang belum siap mental, karena gak semua orang loh bisa nulis ya kan? Bisa, semua orang bisa nulis. Bisa. Cuman belum siap aja. Oh, oke, boleh. Itu untuk menghibur diri kita ya. Biasanya susah untuk nulis. Kalau Mas Acung sendiri dari tahun berapa ini? Dari awal. Dari awal ya, partner awal. Debt collector dia. Iya, enggak juga. Kenapa? Ya, baru bukan awal lah. 2019 memang di awal. 2019. Itu masih Covid loh. Iya. Baru baru Covid, baru melanda. Itu tantangannya apa nih Mbak bikin komunitas pas waktu Covid? Kan kita nggak boleh kemana-mana waktu itu kan? Nah, ada pembatasan di mana-mana. Bisa online. Betul. Online ya. Enaknya di Kata Bintang itu kita kan tidak sering-sering ketemu offline ya. Jadi kebanyakan kegiatan kita online. Jadi kita berkarya dari rumah. Dari rumah. Emang beneran loh, berkarya dari rumah. Baru misalnya ada kegiatan apresiasi atau selebrasi, kita ngumpul begitu ya untuk mengapresiasi karya kita. Oh, oke. Tapi berani saat itu kan Covid. Tetap berani. Waktu itu belum ada aturan prokesnya. Belum ada aturan prokes di awal itu. Oke. Suka dukanya apa Mas Acung? Pada saat itu, bukan sekarang. Pada saat itu kan kita oke lah. Mungkin Covid tidak menjadi halangan ya untuk kita tetap berkarya. Ya silahkan tetap berkarya. Seperti kata Mbak Wida tadi, dari rumah gitu. Itu kan pasti ada suka dukanya nih. Apa tuh Mas Acung waktu itu yang dirasakan? Ya, komunitas itu kan sudah membentuk grup kan, ada grup WA. WAG ya. Jadi kan lebih mudah, artinya tidak harus kita keluar atau gimana atau melanggar peraturan, enggak seperti itu. Tapi dengan adanya grup itu kita manfaatkan untuk berkarya bersama. Gitu. Jadi imajinasi Covid juga bisa disalurkan di situ. Jadi buku Bani. Jadi buku. Tentang Covid, benar. Oh, karyanya Mas Acung. Iya. Semua karya bersama. Semua karya teman-teman dengan tema Covid itu. Oh, oke. Tentu dengan cerita yang beda-beda ya. Betul. Itu based on true story gitu. Iya, betul. Sesuai kemampuan atau keahlian masing-masing. Yang suka puisi misalnya kayak Mbak Ani, ya pakai puisi tentang Covid. Yang suka cerita atau cerpen, ekspresinya tentang cerita gitu. Jadi memang disesuaikan dengan ini ya, kemampuannya kita ya. Oke. Nah, 2019 sekarang 2024 berarti berapa tahunan nih? 5 ya, 5 tahunan ya. Nanti ulang tahun tanggal berapa? Kata Bintang. Sudah 25 Agustus kemarin. Oh, 25 Agustus. Enggak apa-apa kan kita telat ngucapin ya. Selamat ulang tahun Kata Bintang. Maaf saya baru tahu. Oke, kalau Mbak Linda sendiri lumayan ya, udah setahunan kan gabung di Kata Bintang. Itu rasanya gimana sih Mbak? Rasanya nano-nano Mbak Ani. Banyakan sukanya ya. Seperti yang dibilang tadi, jadi sebenarnya kan dulu sudah diajakin oleh Ibu Ketua untuk gabung di Kata Bintang. Aduh, Linda belum nulis gitu. Masa cuma pasang nama di situ? Enggak gitu. Kemudian di akhir 2023 nggak tahu kenapa lagi pengen nulis, beneran jadi. Mbak Linda mau ya gabung gitu. Akhirnya sudah siap juara galau. Mantap. Terus akhirnya melahirkan karya apa nih tulisannya Mbak Linda?
Ada salah satu buku untuk motivasi, buku motivasi dan sudah lahir ber-ISBN juga. Judulnya spill judulnya dong. Spill judulnya dong Kak. Etalase berapa Kak? Judulnya Bersedia Bangkit. Oh, Bersedia Bangkit. Wah, kayaknya kalau kita lihat dari judulnya itu ini ya, apa namanya? Inspiratif banget gitu. Kan mudah-mudahan nggak semua orang yang ketika dia diberikan ujian berupa keterpurukan, down dan sebagainya, nggak semuanya bisa cepet bangkit gitu. Ada yang dia butuh proses. Emang harus dari diri kita sendiri ya Mbak Wida ya? Iya, sebenarnya kalau nulis itu memang kalau pengalaman ataupun dinikmati sendiri itu akan lebih ngena di hati gitu. Nah, jadi terutama bagi teman-teman yang merasa down dan segala macam harus baca bukunya. Kalau baca di mana? Kalau ingin tahu buku-buku teman-teman dari komunitas Kata Bintang, kita mau baca, ada linknya nggak? Ada link untuk pembelian bukunya. Oh. Oke. Ya, bisa hubungi ya di bawah ini. Bisa hubungin penulis masing-masing. Penulis masing-masing ya. Oke. Terus untuk sekarang nih kegiatan dari komunitas Kata Bintang yang paling terbaru apa nih Mbak Wida? Yang paling terbaru itu sekarang lomba baca ya. Baca apa? Ada 3 macam baca yang kita sekarang lagi on ya. Membaca puisi, kemudian baca cerita dan baca berita untuk siswa SD dan MI se-Kabupaten Sumeneb. Nah, itu lombanya udah dibuka? Ya, sudah dibuka sedang tayang ya. Jadi kita lombanya kan online video. Jadi kita sampai tanggal 23 nanti ya. Betul. Dan mereka adalah penanggung jawabnya untuk lomba baca ini. Oke, Mas Acung mungkin bisa diceritakan sampai sekarang untuk pesertanya itu dari mana aja, terus antusiasnya seperti apa gitu Mas? SDMI ya? Iya, SDMI. Berarti boleh dari kelas 1 sampai kelas 6 dong? Iya, betul. Itu nanti ada kategorinya nggak? Misalkan kelas rendah, kelas tinggi gitu kan kemampuannya beda-beda nih Mbak. Iya, betul. Gimana Mas Acung? Sebenarnya awalnya gini, lomba baca ini saya teringat dari pernah baca bahwa minat baca di Indonesia itu ya sangat rendah. Ya, dan itu dan bikin sakit memang hati. sampai saat ini juga kesulitan ya, dari pendidik untuk meningkatkan minat baca di era yang serba canggih ini. Jadi ada inisiatif bersama juga. Bagaimana kalau baca ini kita lombakan dalam bentuk lomba. Siapa tahu dengan hal-hal kecil ini jadinya nanti anak-anak juga tertarik untuk membaca. Dengan adanya lomba kan semakin tertarik, bisa tertarik hadiahnya, apanya, dan akhirnya menjadi kebiasaan, budaya dan sebagainya. Dan ini juga dapat respon dari dinas pendidikan dan kerjasama. Akhirnya semua lembaga di Kabupaten Sumeneb bisa mendaftarkan waktu itu. Sampai saat ini sudah sekitar 250 peserta. Dan itu pun sudah ditutup. Seandainya tidak ditutup, menambah lagi ya. Atau disimpan untuk tahun depan ya. Ya, ini mudah-mudahan jadi ajang tahunan kita, Mbak. Jadi mereka. Wah, keren. Ini idenya dari mana, Mbak Sifan, Mbak ya? Mbak Linda barangkali bisa cerita. Nah, iya, itu ide bersama. Jadi kemarin berangkat dari pemikiran bahwa anak-anak sekarang itu jarang banget baca. Nah, mereka lebih sering nonton sesuatu di handphonenya masing-masing. Nah, berangkat dari sana seperti yang Mas Acung bilang, kami ingin melakukan sesuatu meskipun terlihat kecil, tetapi mudah-mudahan ini berdampak. Ide bersama itu. Ya. Iya, betul. Pada saat ada ide bersama itu langsung dituangkan atau bagaimana nih? Prosesnya gimana? Sebenarnya kemarin kami di bulan Oktober ke 6 November itu kan mengadakan workshop sastra anak Dwi Bahasa. Nah, ini kegiatannya untuk guru-guru yang ingin menulis sastra anak. Sebentar, Dwi Bahasa itu bahasa apa aja? Bahasa Madura, bahasa Indonesia. Oke. Seperti itu. Kemudian ketika di akhir acara sekalian kami ngumpul bareng, kemudian ngobrol bareng. Ngobrol bareng. Apa sih kegiatan berikutnya yang kira-kira berdampak kalau sekarang untuk eksekusi bareng. Untuk guru. Sekarang untuk siswanya seperti itu, Mbak.
Keren ya, ada aja tuh idenya kan. Tapi ide untuk tahun depan jangan diceritakan di sini. Oh iya, disimpan dulu buat sudah surprise. Sudah ada. Keren ya. Mbak Wida barangkali bisa nambahin nih. Nah, biasanya kan 4 tahun terakhir ini kita concern di menyiapkan penulis-penulisnya Mbak Ani. Baru tahun ini ya yang kita merambah ke membacanya. Ya, jadi sudah cukup matang lah 4 tahunan teman-teman menyiapkan diri, bekal diri untuk kepenulisan. Sekarang saatnya merambah ke dunia baca gitu. Karena percuma kita menyiapkan tulisannya dan penulisnya tapi nggak ada yang baca itu ini kan miris sekali kan kayak gitu. Ini lombanya masuk YouTube nggak? Masuk YouTube. Masuk ya. Iya. Jadi peserta yang ikut istilahnya bahan lombanya itu dikirim lewat YouTube gitu, udah diupload. Kalau bahan lombanya mereka ya dikirimkan ke panitia yang ngupload nanti. Yang ngupload itu dalam proses upload di YouTube udah bisa ditonton atau masih disimpan dulu nih karena kan belum dinilai ya, belum penilaian ya. Sudah bisa ditonton. Sudah bisa ditonton. Jadi mereka yang sudah masuk penilaian nanti ada waktunya juri untuk menilai kategori. Ada 2 kategori, A, kategori B. Yang A ini kelas rendah, ya. Kalau yang B kelas tinggi. Gitu. Tinggal pilih mau ikut lomba yang mana. Gitu. Oh gitu ya. Jadi 250 peserta itu dari semua lomba ya. Ada 3 lomba kan tadi. Satu lomba ada 2 kategori. Kategori A, kategori B. Kategori kelas A, rendah kategori dan B. kelas tinggi. Oke. Kan kelas 1 sampai kelas 6. Berarti kategori kelas rendah 1 sampai 3 gitu ya. 4 sampai 6 gitu ya. Oke. Mbak sempat nggak nonton meskipun kan ini belum proses penjurian karena nanti ada waktunya untuk juri sendiri. Sempat nggak sih nonton terus berpikir ternyata gini ya kualitas anak-anak SD sekarang. Itu gimana? Barangkali bisa diceritain. Yang oke. Untuk video yang masuk baru ada 2, jadi kami sudah upload di Kata Bintang, kanal YouTube Kata Bintang. Dan kenapa harus di-upload di YouTube? Supaya semua baik peserta, guru pendamping dan umum bisa menonton bersama-sama. Kemudian kebetulan juga ada kategori favorit nanti ya, untuk juaranya ada favorit. Jadi versi pilihan peserta, pilihan pemirsa gitu ya, pilihan pemirsa YouTube. Jadi ada versi itu juga. Jadi bisa menilai bersama-sama. Berarti ada juara favorit dong nanti. Betul. Ya. Oke. Terus sejauh ini dari amatan teman-teman di komunitas Kata Bintang, seperti apa kualitas dari anak-anak SD kita nih, Mas Acung? Kalau dilihat dari antusiasnya ini kesempatan lah untuk meningkatkan SDM masing-masing baik murid ataupun guru. Dari pihak pendamping guru itu mulai semakin banyak bertanya. Nah ini kan proses. Jadi dengan banyak bertanya mereka kan ingin tahu. Gitu. Kalau lomba yang ini yang puisi seperti apa, yang berita bacanya apa duduk, apa berdiri. Nah mereka banyak bertanya kan berproses kan sudah ingin tahu. Nah dengan seperti itu kan kita sudah bisa memancing mereka untuk membangkitkan semangatnya. Nah terus di murid juga kita dari masukannya pendamping guru, pendamping, bahwa murid sangat senang, pinginnya ikut semua karena bisa masuk YouTube, bisa divideokan dan sebagainya. Nah ini kan bangkit sudah secara perlahan kan bangkit. Kalau ini jadikan rutinitas, ada kemungkinan besar bisa ada perubahan untuk lebih baik. Gitu. Apakah juga disediakan semacam jalur untuk berkomunikasi dengan pendampingnya? Ada ya, pasti juga. ya. Ada grupnya ada grupnya ya. Ada koordinasi di situ. Tapi boleh tanya kan? Semakin sering tanya semakin bagus ya. Apa capek ngeladenin pertanyaan para pendamping? Gimana? Lumayan. Pastinya ya. Lumayan. Karena baru yang pertama ya. Jadi dengan kesibukan yang padat lah masing-masing. Tapi alhamdulillah masih bisa melayani pendamping seperti itu. Iya bisa dibilang terkendali. Masih terkendali. Aman ya. Suka dukanya banyakan sukanya dong kalau masih dalam kontrol gitu. Ya kan awalnya kan tidak membayangkan bahwa akan sampai seperti sebanyak ini, itu ya. Bayangan kita kan sedikit lah untuk awal. Tapi ternyata
banyak. Ya akhirnya kita mau tidak mau kan memeras otak, berpikir gimana nyaman pelayanannya, gimana enak. Ini gitu. sebenarnya sudah di luar ekspektasi ya. Plannya sudah ke plan B ya. Kemarin mikirnya mungkin 100 ya pesertanya. 100 kayaknya cukup deh. Cukup ya. Bentar jangan 100, 200 deh gitu. Ternyata bisa lebih dan banyak lebihnya. Oh gitu, iya. Oke, apa sih yang diinginkan dari diadakannya lomba ini, Mbak Wida? Kalau bagi saya ya dan teman-teman tujuannya memang untuk meningkatkan minat baca. Karena selama ini kita itu Indonesia ya, jangankan cuma Sumenep, Indonesia saja kita sudah mulai harus ditingkatkan karena sudah jauh dari negara lain untuk minat bacanya. Maka dengan adanya event ini mudah-mudahan minat bacanya yang juga bukan hanya siswa tapi juga gurunya juga meningkat gitu. Sebenarnya awalnya dari situ ya, Iya, dari betul. minat baca Minat ya, dari minimnya minat baca masyarakat Indonesia. Iya. Banyaknya buku yang sudah tersedia dari komunitas kami dan minimnya yang baca. Iya, betul. Tuh sakitnya tuh di sini loh, Mbak. Bukunya banyak tapi pembacanya sedikit ya. Begini juga, kami kan dari komunitas itu tidak serta-merta hanya kalangan komunitas gitu, tapi ada tujuan-tujuan seperti itu. Jadi kalau di komunitas Kata Bintang itu ada senior, ada junior. Junior juga sudah bangkit, seniornya juga bangkit. Nah sekarang kalau penulisnya sudah banyak, pembacanya gimana? Apa sudah banyak apa belum? Nah di situ kita mencoba. Emang beneran di luar ekspektasi ya, Mbak? Iya, ya? betul. Apa yang diharapkan dari para juara nanti? Pertama dari proses yang ini dulu, kita upload di YouTube kami itu dengan satu tujuan peserta dan teman-temannya bisa pegang gadget tapi bisa nonton apa yang harusnya mereka tonton. Ya, cara membaca berita tuh begini gitu. Yang bagus tuh seperti ini. Akhirnya kan mereka punya penilaian, juga punya pemikiran, saya nanti mungkin baca beritanya seperti ini. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Setelah itu nih, misal nanti kan udah diumumkan setelah lomba juara ya. Itu apa yang akan dilakukan ke juara-juaranya itu? Apakah ada pembinaan lanjutan? Ya, kami dari penyelenggara kan mau tidak mau harus ada apresiasi terhadap para juara itu. Jadi apresiasi itu kami perjuangkan semaksimal mungkin dan kami harapkan kerjasamanya pihak-pihak terkait lah nanti yang kami hubungi itu bisa juga ikut berpartisipasi apresiasinya. Salah satunya RRI enggak ya? Nah, yang diharapkan ini RRI juga seperti itu. Karena di situ kan ada lomba baca berita. Nah, gimana lagi kalau enggak dari suhu-suhunya nih yang nanti mentorin gitu ya. Terima kasih. Ini memancing kan sebenarnya. Iya, memancing. Padahal saya kemarin udah terima WA loh. Tapi jangan bilang-bilang nanti mereka banyak yang mau ini. Iya, keren. Karena memang ketika ada lomba berita seperti itu, Mbak Ani, mereka memang mencari referensinya di RRI, Mbak Ani. Ada yang mencari di itu ya di YouTube-nya seperti apa gitu seperti apa cara baca berita yang baik gitu kayak gitu, Mbak Ani. Sempat nggak kemarin nonton yang khusus untuk lomba baca berita? Ada ini nggak? Ada yang potensi nggak, Mbak? Belum ada yang belum ada. Karena kan proses belum ada yang dikirim. Iya, maksudnya proses pendaftarannya kan pengirimannya lama ya. Batasnya masih tanggal 23. Batasnya masih tanggal 23, lumayan tuh buat nyiapin ya kan. Latihan itu semua sudah. Lumayan buat ngintipin Mbak Ani ketika baca berita gitu. Boleh. Oke, apa namanya, untuk merekrut peserta, untuk mendapatkan peserta yang lumayan banyak tuh 250 tuh keren loh, banyak banget itu bagi saya ya. Itu apa yang yang dilakukan oleh komunitas Kata Bintang? Apakah terjun langsung jemput bola atau gimana? Kalau bisa jawab ya, kami kan ada 2 opsi, kerjasama dan lomba itu sendiri harus
gratis atau apa seperti itu. Oh, itu kan ini tertarik, gratis. ya. Oke. Seperti itu. Kalau yang opsi pertama itu kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga kolaborasi seperti dinas pendidikan yang di bawah kita juga ya. Bukan di bawah kita, di atas kita kalau di lembaga pendidikan. Kalau dinas pendidikannya sudah kerjasama kan bisa ke bawahnya juga ikut kerjasama. Jadi ini juga ada kerjasama sama Dinas Pendidikan. Oke. Opsi berikutnya ya gratis dan tidak memberatkan peserta. Gitu. Tapi kalaupun tidak gratis, kayaknya juga minat semua. Gitu. Hadiahnya mau bayar, apa? gitu, Hadiahnya boleh tahu nggak? Kalau hadiah sih nomor sekian, Mbak. Oh, nomor sekian ya. Mereka selama ini belum pernah bertanya tentang hadiah. Jadi intinya apa? Kalau orang nggak tanya-tanya hadiah tapi udah ikut aja gitu. Intinya memang benar-benar dia berproses ya. Berproses tampil dan juga, ingin tampil juga. gitu. Ini kesempatan besar, banyak yang chat saya tuh Mbak Ani, berterima kasih atas program ini ya, kepala sekolah dan juga guru pendamping, karena dengan momen ini ajang mereka untuk berlatih membaca dengan baik dan juga bisa tampil gitu. Terutama karena ditampilkan semua, bukan hanya yang terbaik dan juara gitu. Jadi semua anak punya kesempatan yang sama untuk tampil di situ. Gitu. Keren ya. Oke, Mbak, dari Mbak Wida dulu, apa nih Mbak yang ingin disampaikan kepada pemirsa RRI Sumeneb.net dan juga seluruh masyarakat luas terkait dengan lomba baca yang diadakan oleh komunitas Kata Bintang. Silakan Mbak Wida. Iya, terima kasih Mbak Ani. Lomba baca ini insya Allah akan diselenggarakan tiap tahun oleh komunitas Kata Bintang. Jadi mohon kepada semua guru ya, baik di SD, sekarang di SD sih, untuk menyiapkan para murid-muridnya terutama dalam lomba membaca ini. Jadi persiapkan untuk tahun depan dan berikutnya lagi gitu. Harapannya dengan lomba ini minat baca di Kabupaten Sumeneb semakin meningkat. Oh, amin, insyaallah. Oke, lanjut Mbak Linda, ada yang ingin disampaikan terkait dengan lomba, silakan. Untuk lomba ini sama seperti harapan Ibu Ketua, besar harapan kami, kegiatan kecil ini bisa berdampak luar biasa nantinya untuk peserta didik yang seperti Linda bilang tadi gitu ya. Sekarang sukanya pegang gadget, mudah-mudahan sekarang pegang gadgetnya nontonin teman-temannya dan juga terinspirasi untuk tahun depan ikut serta juga. Ikut ya, oke, lanjut Mas Acung. Kalau saya ya ini artinya event ini tidak berhenti di sini, tapi ada kelanjutan, ada inovasi, artinya tidak monoton, hal-hal yang terbarukan kita ciptakan sehingga menjadi daya tarik terhadap guru, murid dan sebagainya. Karena terus terang di Kata Bintang itu rutinitasnya sudah banyak berjalan. Tidak hanya event lomba atau selebrasi di akhir tahun, tapi ada bedah karya juga di situ. Itu masih mau dikemas untuk lebih menarik lagi seperti itu. Karena bedah karya itu bagian dari proses kita belajar seperti itu. Baik menulis ataupun berkarya lainnya seperti itu. Oke. Di kesempatan yang sudah beberapa bulan yang lalu saya pernah tanya sama Mbak Wida, apa sih mimpi dari komunitas Kata Bintang yang belum terwujud? Mungkin ini salah satunya ya. Jadi mimpinya diwujudkan satu persatu. Dan saat itu saya jawab juga penerbitan Mbak Ani ya. Dan alhamdulillah sekarang Kata Bintang sudah punya penerbitan sendiri. Wah, keren. Selamat. Sudah banyak karya-karya yang diterbitkan oleh penerbit Kata Bintang. Walaupun mesin cetaknya kita masih kerjasama dengan pihak lain. Oh, nggak apa-apa. Karena memang segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil dulu, berproses ya kan? dulu, berproses dulu. Yang penting tetap saling menyemangati ya di antara teman-teman komunitas, dan tetap juga menjadi komunitas yang memberikan inspirasi untuk komunitas yang lain, untuk seluruh masyarakat luas dimanapun berada. Wah, keren nih, tepuk tangan untuk teman-teman di komunitas Kata Bintang. Sukses ya untuk lombanya ya. Amin. Oke, baik, terima kasih. Mohon kerjasamanya juga. Oh ya, jangan khawatir. Kerjasama harus ini ya, harus tetap dilanjutkan kan, untuk tetap hal-hal harus yang bersinergi positif dan kolaborasi. Betul. Sinergi dan kolaborasi itu memang kata yang pas. Oke, terima kasih semuanya, Mbak Wida, Mbak Linda, Mas Acung, terima kasih teman-teman dari komunitas Kata Bintang. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Ngobras untuk edisi malam ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.